Lokakarya 7 panen hasil belajar calon guru penggerak yang diselenggarakan belum lama ini di Aula Kantor Bupati Lembata diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi pendidikan di Kabupaten Lembata, khususnya memberikan ruang bagi para guru penggerak untuk terus berinovasi dengan materi pelajaran yang sudah diperoleh selama 6 bulan. Menurut Kabid GTK Dinas Pendidikan Kabupaten Lembata, Suhartin Bungalaleng, yang ditemui setelah kegiatan mengatakan, lokakarya panen hasil ini merupakan rangkuman dari beberapa modul yang dipelajari oleh para CGP selama 6 bulan. Ia menjelaskan, dari 79 peserta, 50 peserta CGP dari SMA dan SMK, sementara sisanya dari TK, SD, dan SMP. Ini merupakan momentum yang luar biasa bagi calon guru penggerak di Kabupaten Lembata dan diharapkan dapat menghapus gap antara jenjang pendidikan mulai dari TK, SD, SMP, dan SMA. Jadi kumpulan dari semua kegiatan yang dilakukan dari loka 0 sampai dengan 6. Nah, itu yang kita buat kegiatan dalam lokakarya 7 atau yang dinamakan lokakarya panen hasil. Ada beberapa modul yang teman-teman CGP pelajari. Ada modul 1 sampai 6. Lalu dari 1 sampai 6 itu dirangkul lalu disimpulkan dalam bentuk hasil karya yang dipanenkan tadi. Berapa banyak? Ada 16 tan. Ya. Sebenarnya lebih, tapi karena ruang yang tidak cukup, akhirnya ada beberapa stand yang kita gabungkan jadi satu. Tapi ada satu hal yang menarik bahwa teman-teman dari PAUD yang kita tidak harapkan, justru mereka datang tampil beda, teman-teman dari PAUD, sehingga satu hal yang positif yang didapat dari kegiatan ini bahwa gap antara TK, SD, SMP, SMA, SMK itu kita sudah geser, dan itu masuk dalam visi saya untuk menggeser ini, sehingga tidak ada sekat antara Dinas Pendidikan Kabupaten dan Dinas Pendidikan Provinsi. Kegiatan ini ada 79 orang, ini ada 50-an dari SMA SMK calon guru penggeraknya. Sisanya itu dari SD, TK, SD, SMP. Ini kolaborasi yang bagus. Lalu dalam 6 bulan itu mereka belajar bersama, saling berbagi, kolaborasi antara mereka. Lalu pengajar praktik juga sama. Yang STK, pengajar praktik TK, dia bisa mendampingi teman-teman yang dari SD, SMP, dan SMA. Begitupun sebaliknya. Sehingga ini satu momentum yang luar biasa. Selain guru-guru berbagi, juga pengajar praktik juga berbagi. Dari 6 bulan itu kita simpulkan jadi satu untuk kegiatan panen hasil hari ini. Jadi praktik-praktik baik itu dari CGP maupun dari PP, pengajar praktik itu hari ini kita buat dalam bentuk panen hasil, beberapa karya yang kita sudah teman-teman pampangkan di sana, toh begitu. Sehingga kenapa kita harus buat ini, dan kita undang semua kepala sekolah harus hadir, karena ada pengalaman bahwa guru-guru hebat ini lalu dianggap oleh kepala sekolah sebagai pesaing, sehingga ada beberapa kepala sekolah yang kerdilkan mereka, dalam arti bahwa ruang ini saya tidak kasih mereka nih, kalau kasih lebih mereka berarti saya bisa ditendang dari kepala sekolah. Sehingga kita panggil bahwa inilah guru-guru penggerak, kelebihan mereka di sini, lalu mereka juga sudah rendah hati, pernyataan sikap tadi bahwa mereka siap berbagi, sehingga mereka kembali ke kepala sekolah juga bisa buka ruang seluasnya untuk mereka saling kolaborasi membangun sistem pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Abang, kan dari 16 tahun tadi itu kan pasti ada sekitar 79 praktek mengajar inovasi program yang dihasilkan oleh 79 guru penggerak. Ada tidak yang kalau misalnya tadi saya lihat ada beberapa yang bagus, metode belajar ular tangga misalnya. Itu bisa tidak daripada guru itu hanya menerapkan di sekolah itu, apa bisa tidak dinas mengambil itu menjadi program praktek baik kabupaten yang bisa diterapkan di setiap sekolah? Ini terima kasih nih Pak Sano. Jadi saya selain sebagai Kabid GTK juga sebagai penjab. Jadi penjab saya membawahi guru-guru penggerak dari TK sampai dengan SMA SMK.
Sehingga saya sudah punya program ini. Habis Lokakarya hari ini, itu kita sudah sekitar 80-an, 89 orang ya. Sehingga saya rencana mau undang mereka duduk, lalu kita mau buat apa untuk kabupaten ini. Ya, kita sudah dapat ini semua ilmu yang kita dapat, lalu bagaimana cara kita berbagi. Sehingga tadi seperti Pak Sandro tanyakan tadi, saya rencana mau begini Pak Sandro, kami bentuk tim, lalu kita personal. Jadi ada saudara berapa kecamatan, 9 kecamatan kita bagi. Setelah di situ kita bentuk ketuanya, ketua timnya di zona itu, lalu dia kegiatan persu. Karena sekolah ini besar, jadi kita persu. Kalau di SD itu istilahnya gugus itu. Sehingga metode-metode baik yang ini kita bagikan kepada semua sekolah. Memang ini pikiran saya nanti saran bagus dari Pak Sandro, nanti saya sampaikan Pak Kadis untuk kita buat dalam satu edaran. Supaya setiap sekolah wajib menjalankan program baik yang ditawarkan atau dibagikan oleh CGP Angkatan 4, 8 dan Angkatan 9. Terima kasih. Mungkin tambah apa untuk guru-guru Kalau tambahan ini, kegiatan? ini 3 harapan saya. Yang pertama untuk kepala sekolah. Kepala sekolah dengan adanya kegiatan hari ini, mereka harus membuka ruang untuk memberi kesempatan kepada guru penggerak untuk berbagi kepada guru yang bukan guru penggerak. Yang pertama. Terus yang kedua, kepala sekolah juga harus mendorong guru-guru yang bukan guru penggerak agar masuk dan mengikuti program ini, program baik ini. Sementara untuk guru penggerak, ilmu yang sudah didapat selama 6 bulan ini jangan pintar untuk diri sendiri, tapi pintar untuk orang lain. Maka syaratnya harus berbagi. Terus bagi guru yang bukan belum guru penggerak, kesempatan emas ini dulu kita takut masuk karena kita tidak tahu bahwa guru penggerak itu apa, seperti apa. Sekarang sudah 80-an orang guru penggerak ada di Lembata. Bahkan hampir di setiap satu pendidikan sudah ada, walaupun ada yang 2, ada yang 1. Maka teman-teman yang bukan dari penggerak, mari buka diri untuk bergabung, untuk meningkatkan kompetensi gurunya, kompetensi pedagogiknya melalui program pendidikan.